Saya yakin bahwa kita membutuhkan kebangkitan rohani. Kita membutuhkan pergerakan besar dari roh Tuhan. Kita membutuhkan curahan roh Tuhan. Alkitab dalam Wahyu 2 menyebut gereja yang baik, kokoh, dan beriman pada Alkitab. Mereka berdiri untuk kebenaran. Gereja di Efesus yang telah menderita banyak, tapi gereja ini telah meninggalkan cinta pertamanya. Tuhan berkata, aku punya keluhan, kamu meninggalkan cinta pertamamu. Dan saya pikir bahwa di dunia barat khususnya, kita telah meninggalkan cinta pertama kita. Kami yang telah memiliki kekristenan historis, yang telah mengalami gerakan besar roh Tuhan, yang telah mengalami reformasi di mana seluruh budaya berubah, kami telah kehilangan itu. Dan kita harus kembali karena telah kehilangan cinta pertama. Saya di Noreal, Siberia, tempat luar biasa di mana kami melihat Tuhan bergerak dengan cara kuat. Faktanya kota ini dibangun oleh tenaga kerja para budak. Banyak menderita karena iman kepada Kristus, dikirim ke kamp Siberia karena keyakinan ini, lalu meninggal di sana. Dan tempat ini yang telah begitu kering dan tandus secara spiritual, Tuhan bergerak. Saya berkhotbah di stadion. 2 gereja lahir dari itu. Tuhan bergerak mengirimkan kebangkitan rohani hebat. Setelah pertemuan kami merayakan kemenangan di restoran, makan saat sepasang pasangan datang. Dan pria itu dari Eropa Barat, wanita itu adalah penerjemahnya, seorang Rusia. Dan mereka masuk, duduk, lalu kami mulai bicara, membagikan Injil. Pria itu tidak tertarik. Dia tidak ingin mendengar apa-apa tentang Tuhan, Yesus, atau lainnya. Dan gadis muda ini tumbuh di Rusia, diajarkan seumur hidup Tuhan tidak ada. Di kota di mana Kristen dianiaya, dia ingin tahu lebih. Dia berkata, aku tumbuh diajar tidak ada Tuhan, tapi aku ingin tahu. Ada? Bisakah Anda jelaskan lebih? Saya berpikir dalam hati, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin di dunia barat kita memiliki orang-orang yang sama sekali tidak peduli, namun mereka berada di negara di mana ateisme telah diajarkan selama generasi. Ada rasa lapar. Saya pikir masalahnya bisa disimpulkan seperti ini. Kami telah meninggalkan cinta pertama kami. Ya, mudah bagi kita mengatakan, ya, saya mengenal semua orang di sana. Mereka meninggalkan cinta pertama mereka. Tapi izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah kau meninggalkan cinta pertamamu? Pernahkah ada saat mencintai Yesus lebih dari sekarang, saat semangatmu untuknya lebih besar? Mungkin kita perlu menjadi seperti gereja di Efesus dan mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada umat Tuhan untuk kembali kepada cinta pertama kita.